Di podcast kali ini gue akan ngomongin soal kabar data licensing atau contributor fund Shutterstock di tahun 2025 yang nggak kunjung-kunjung muncul. Langsung aja simak sampai selesai. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel gue di Rizky Pradata. Di channel ini atau di podcast ini, kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia microstock. Jadi pastiin dulu untuk diklik subscribe biar nggak ketinggalan infonya. Buat yang dengerin dari Spotify, langsung aja diklik follow. Nanti biar kalau ada episode-episode baru, kalian bisa langsung dengerin on the go. Buat yang belum kenal, gue adalah Reski, seorang full-time Microsoft contributor yang saat ini udah memiliki pengalaman 7 tahun lamanya jadi tukang jual foto di internet. Dan gue juga aktif berjualan di lebih dari 10 situs platform Microstock di dunia, ya, termasuk juga di Getty Image eksklusif, Offset eksklusif by Shutterstock, dan lain sebagainya. Jadi total portofolio gue juga udah di atas 25.000 di Shutterstock. Oke. Kita balik lagi ke ngomongin soal kabar gimana data licensing di tahun 2025 ini. Ini agak miris juga ya, karena dulu tahun lalu di 2024, contributor fund atau hasil dari data licensing itu udah dicairin di bulan Maret 2024, akhir bulan Maret 2024. Gue kira di 2025 ini ya cairnya sama bulan Maret. Kebetulan kan kemarin Maret juga pas ini ya, Ramadan ya, dan tanggal 1 kan pas Idul Fitri kan. Jadi kalau bisa cair di tanggal yang sama dengan tahun lalu, maka lumayan untuk dapat THR dari Shutterstock gitu. Tapi kenyataannya hingga akhir Mei 2025 ini, itu masih belum ada kabar sama sekali gitu. Gue juga agak bingung juga, ini kenapa nih si Shutterstock nih? Apa yang terjadi sama mereka? Apa yang mereka lagi hitung atau mungkin lagi ongoing-nya apa gitu. Gue belum sempat baca report tahunannya sih, tapi mungkin habis ini akan gue cek report kuartal 1 di 2025 seperti apa. Cuman buat teman-teman yang belum paham soal data licensing, gue akan jelaskan sedikit mengenai data licensing itu apa dan contributor fund itu apa. Jadi dulunya Shutterstock itu nggak punya data licensing sama sekali. Kalau teman-teman fotonya dinilai bagus ya akan diterima di portofolio. Kalau nggak dinilai bagus ya akan langsung ditolak dengan banyak alasannya. Tapi ketika mereka berusaha untuk mengetatkan market atau mengetatkan standar foto yang masuk ya, karena banyak banget nih foto-foto yang masuk ketika udah dibuka aksesnya, foto-fotonya itu jadi kayak foto-foto sampah gitu, tuh banyak banget di situs Shutterstock. Jadi mereka agak turun nih secara kualitas gitu. Tapi bukan berarti foto-foto yang tidak bagus tadi terus tidak berguna apapun untuk Shutterstock. Shutterstock akhirnya menjual foto-foto tersebut untuk dijadikan bahan untuk AI. Bahan untuk AI ini ada dua juga. Yang pertama adalah untuk machine learning, untuk menganalisis satu gambar tertentu, karena satu-satunya AI itu belajar paling enak itu ya dari situs Microstock. Bayangin situs Microstock udah fotonya HD, udah ada deskripsinya, udah ada tag keywordnya juga, udah ada kategori dan sebagainya. Jadi mereka tuh AI itu cepat banget belajar dari bank data yang ada di situs Microstock, seperti Shutterstock juga. Nah, itu dari machine learning mereka bisa buat machine learning foto-foto yang tadi mungkin dinilai kualitasnya kurang bagus secara konsep dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga mereka bisa gunain foto-foto yang tadi yang dianggap sampah juga itu adalah sebagai generative image atau menciptakan foto baru. Kayak kalau kalian pakai AI terus kalian pengen bikin foto A, bikin foto B pakai prompt tertentu terus muncul, nah itu dia bisa juga dipakai itu. Shutterstock juga punya barangnya seperti itu juga. Jadi akhirnya data licensing itu muncul untuk tanda kutip, oke, ini secara market gue yakin gak akan laku, tapi gue sayang ini kalau dibuang, akhirnya ya udahlah ini buat AI aja. Makanya sekarang diterimanya ada dua, satu data licensing, satu portofolio. Dan bagi gue portofolio masuk data licensing itu kayak nggak guna, ya, karena ya salah satunya adalah ya ini. Contributor fund sekarang kan nggak dapet kepastian ya akan kapan cairnya dan sebagainya gitu.
Jadi bagi gua kok kayak rasa-rasanya berat juga ya kalau kita ngejarnya cuma di data licensing aja gitu. Dengan berharap kontributor fund tiap tahun cair gitu. Padahal yang masuk portofolio juga dapat kok kontributor fund. Dapat kok imbal hasil itu tiap tahun tuh ada. Itu yang membuat gua sebenarnya kurang cocok dengan data licensing. Cuman di tahun 2025 ini ada satu hal yang sedikit menarik, walaupun katakanlah belum cair kontributor fund-nya. Yang bikin menarik adalah kalau teman-teman lihat, ini ada gue keluarin gambar di sebelah kiri atau di sebelah kanan nih. Ini udah ada namanya data licensing untuk video. Sebelumnya itu cuma 3 aja. Data licensing, terus foto, sama vektor kalau nggak salah. Atau gue lupa. Nanti gue cek deh. Gue lupa. Pokoknya baru ada 3. Sekarang udah ada 4, ditambah video. Jadi, Shutterstock pun akhirnya menjual database mereka dalam videonya itu ke AI. Ya mungkin gue nggak heran juga ya, karena sekarang kan ada VO3, ada Kling AI, ada Sora, dan sebagainya. Itu kan mereka juga udah bisa me-generate video. Dan itu mungkin yang didapatkan, database-nya itu didapatkan dari situs-situs Microsoft juga gitu. Jadi ini menarik juga sih. Berarti pendapat gue harusnya sales atau pendapatan kontributor fund di tahun 2025 ini harusnya lebih banyak karena ada data licensing untuk video. Harusnya. Cuman ya kembali lagi ya, gue tuh nggak pernah berharap itu bisa lebih besar atau lebih kecil. Karena ya itu hal yang kita nggak bisa pantau. Minusnya kontributor fund kan gitu. Kita udah ngumpulin portofolio sebanyak mungkin katakanlah, tapi kok dapatnya sedikit. Ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya dikit gitu. Itu udah setahun lagi gitu. Dan itu kita nggak tahu juga apakah digunakan, mana yang digunakan, mana enggak, terus berapa ribu jumlahnya yang digunakan, berapa ratusan ribu atau berapapun secara kuantitas itu kita nggak dapetin informasi sedetail itu. Kita hanya cuma dapetin, oke, ini ada duit sekian, kalian dapatnya sekian, gitu aja. Jadi itu yang nggak terbuka sebenarnya dari Shutterstock. Makanya gue nggak begitu berharap dengan kontributor fund. Ditambah, ini ada satu mainan baru dari Shutterstock ya. Namanya adalah Unlimited Download. Ini paket baru sih di Shutterstock. Gue bingung juga kenapa Shutterstock pada akhirnya mengeluarkan Unlimited Download ini. Karena Unlimited Download ini kan sama persis dengan apa yang terjadi di Canva, apa yang terjadi di FreePic, termasuk juga di Envato Element. Walaupun Envato Element udah diakuisisi juga ya sama Shutterstock ya. Tapi ini tuh udah launching di bulan lalu atau di 2 bulan lalu ya. Ini gue dapat email seperti ini, teman-teman bisa lihat nanti emailnya. Itu tuh gue cukup kaget juga sih. Kayak lah, kalau caranya pakai unlimited subscription kayak gini ya kontributor pasti dapatnya lebih kecil lagi dong. Gitu. Ya walaupun gue ngelihat sales Shutterstock gue sih masih aman-aman aja. Di bulan Mei ini juga udah naik lagi gitu. Kemarin update cukup sempat turun, di bulan Mei udah langsung dadedor, lebih naik lagi gitu kan dibandingin bulan-bulan sebelumnya. Tapi ya yang gue notice itu adalah unlimited subscription ini kan udah ada 1 bulan 2 bulan ya. Harus kalau kita ngelihatnya Envato Element, FreePic dan Canva itu dia akan dihitung di bulan depannya. Dan sampai sekarang itu belum ada hitungannya, belum ada berapa persen yang masuk untuk para kontributor. Kalau memang paket-paket itu udah diaktifkan oleh Shutterstock dan udah bisa ditransaksikan dengan penjualnya atau customer-nya Shutterstock. Jadi ini menurut gue cukup menarik juga sih untuk memahami ya, ditambah udah tadi kontributor fund belum cair sampai sekarang, tapi udah ada data licensing untuk video, terus ada unlimited download juga. Jadi 2025 ini sebenarnya bagi gue ya itu penuh dengan rasa penasaran terhadap situs Microsoft ini arahnya sedang ke arah mana. Mereka mau seperti apa dan bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan dengan gempuran AI yang ada. Karena gue yakin juga karena Getty Image, FreePic semuanya itu udah
udah go public ya, sahamnya udah ke bursa saham, gue yakin mereka juga nggak akan sembarangan juga untuk memutuskan. Mereka pasti akan memiliki strategi-strategi yang menurut gue bisa nih untuk kita ikuti alurnya gitu. Walaupun gue masih tipikal orang yang masih percaya bahwa foto asli itu nggak akan pernah tergantikan oleh AI pun gitu kan. Jadi ya tetap masih ada, cuman pasti kuenya akan makin bukan makin kecil, tapi kuenya akan sedikit lebih selektif lah gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kuenya gitu. Menurut gue sih seperti itu ya. Tapi ya gitulah. Menurut kalian gimana? Gue jujur ya, di podcast kali ini tuh penuh dengan kebingungan juga untuk ngomongin ini. Karena ya gak banyak informasi yang bisa gue sampaikan, karena gue pun juga masih menunggu terhadap kabar data licensing Shutterstock 2025 ini gitu. Kayak ini gimana nih progresnya gitu. Kok nggak ada sampai Mei ini? Padahal tahun lalu biasanya awal tahun udah dibagikan. Ini udah pertengahan tahun kan. Udah Mei itu udah bulan ke-6. Jadi ya cukup bingung juga. Oke, udah azan kebetulan. Gitu aja. Oke, gitu ya teman-teman. Thank you udah menyimak podcast kali ini sampai selesai. Gue terbuka untuk pendapat kalian seperti apa ya. Boleh tulisin di kolom komentar mengenai menurut kalian Shutterstock 2025 ini seperti apa? Terutama untuk teman-teman yang berharap kontributor awalnya cepat cair. Tulisin di kolom komentar ya, sepanjang mungkin, seseru mungkin. Karena kita pengen ada diskusi yang enak antar kontributornya di kolom komentar. Tolong diramein bareng-bareng. Kalau kalian setuju ataupun kalian merasa video kali ini atau podcast kali ini bermanfaat, silahkan di-share di sosial media kalian. Jangan sampai ya kontributornya yang denger cuma kalian aja. Boleh dong di screenshot, langsung aja di-share, taruh linknya di story ataupun di risk kalian pun juga nggak ada masalah. Oke, gitu aja. Gue Reski. Jangan lupa follow Instagram gue di Reski11 dan TikTok gue di Reski11. Join broadcast channelnya di Instagram, WhatsApp, ataupun Telegram. Gue taruh link di deskripsi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Goodbye.